alami saja dari bahan-bahan yang barangkali bisa diupayakan dari lingkungan kita sendiri gitu. Dan nanti yang agak tengah-tengah itu nanti kita praktek saja, nanti bikin. Cuma saya tidak bawa yang jadi, tapi nanti barangkali ada yang bisa nanti pakai, saya nggak tahu, ada satu resep nanti bisa disampaikan, yaitu pestisida alami dengan menggunakan bahan bakunya itu bawang putih. Maksud saya nggak tahu itu kinten-kinten larang buatan ngenten lho. Bawang putih murah nggih. Nah, jadi nanti pakai itu. Jenuh. Perso, tasih perso. Wit jenuh sing gadah sinten nggih? Longkong nggih. Nah, itu sebenarnya jenuh itu adalah anti hama. Itu kalau orang nyebut itu adalah autan alami. Perso autan nggih. Autan itu kan nah itu biasanya kalau orang-orang dulu pakai jenuh itu sebagai anti serangga, pakai jenuh. Cuma sekarang namanya sudah mulai punah mungkin ya, atau mungkin nggak ada. Nah itu satu pakai, besok lagi pakai lagi, besok lagi pakai lagi, ya sudah, jangan diteruskan. Nah terusannya pakai apa? Pakai yang lain gitu loh maksud saya. Jadi mungkin pakai jahe, kalau jahe mahal ya pakai apalah gitu. Jangan terus menerus. Kalau terus menerus kan berarti kan hama yang kita sebut hama tadi kan sudah latihan. Sudah latihan, jadi kan sudah biasa paling pakai itu. Gitu. Ya, jadinya nanti ganti lagi pakai apa? Ganti lagi apa? Di tanah itu sama saja pakai itu bisa, cuma kalau yang hamanya itu adalah jamur, itu biasanya menggunakan jamur. Nanti coba kita carikan nanti. Itu jamur dilawan jamur gitu. Tetap itu adalah alami. Tinggal pakai kok, tinggal dimasukkan aja. Nah itu kira-kira gitu ya. Biasanya di bidang pertanian ada dua hal yang biasanya mengganggu petani atau menjadi kendala ya dalam bertani. Itu ada istilahnya hama dan penyakit tanaman. Kalau hama biasanya cirinya tanaman itu terserang hama itu ketika tanamannya biasanya tidak utuh Bapak Ibu. Oke. Tapi kalau yang penyakit digolongkan tanaman itu kena penyakit gitu, itu biasanya kalau tanamannya terlihat utuh, tapi kemudian ada kerusakan-kerusakan, misalnya terlihat busuk, kemudian ada bercak-bercak gitu, warnanya berbeda, kemudian nanti mungkin keluar lendir, itu bisa dari tanaman. Harusnya kan tidak seperti itu, tapi kemudian ada sesuatu, adanya organisme tadi yang mengganggu tanaman, yang menyebabkan penyakit pada tanaman. Itu tanaman juga bisa kena penyakit karena kekurangan unsur hara atau istilahnya kekurangan gizi. Seperti misalnya manusia, kekurangan vitamin C, maka bisa menjadi penyakit sariawan. Sederhananya, kemudian bisa karena ada organisme yang mengganggu, tapi tanamannya utuh, misalnya daunnya tetap, kemudian masih ada akarnya tetap, batangnya tetap, hanya nanti ada gejala-gejala yang timbul yang disebabkan oleh tadi beberapa penyebabnya. Kita golongkan sebagai hama bagi tanaman apa saja Bapak Ibu? Misalnya contohnya wereng, belalang, serangga-seranggaan. Selain serangga-serangga napa mawon? Jamur, ulet bisa. Kemudian kalau yang padi biasanya termakan apa Bapak Ibu? Keong, betul, tikus bisa. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk hamanya, Jadi masing-masing hama juga ada pengendalinya atau ada obatnya kalau di istilah pertanian begitu. Ada pasangan untuk mengendalikannya. Nah, kalau yang serangga, nanti kan kita akan belajar untuk mengendalikan hama serangga. Kita sebut obatnya adalah insektisida. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar insektisida. Nah, untuk insektisida ini juga ada yang secara atau dibuat dari bahan-bahan alami, ada juga yang dari bahan-bahan buatan. Kalau yang bahan-bahan
organik atau yang alami mawon yang kita buat sendiri, karena ini juga terbukti ampuh Bapak Ibu, dan ini sudah dipakai dari nenek moyang kita sebelum-sebelumnya. Dan bahkan seperti yang tadi Bapak sampaikan, yang sintetik atau yang kimia pun itu biasanya belajar dari yang sudah digunakan oleh petani-petani yang zaman dulu. Jadi diteliti apa sih bahan aktifnya di dalam, apa sih yang zat yang menyebabkan bisa membunuh serangga. Kemudian itu zat tersebut dicari tahu, misalnya strukturnya seperti apa sih, kemudian dibuat secara sintetis atau buatan. Bagaimana untuk membunuh beberapa serangga yang biasanya itu jadi salah satu permasalahan ya, kalau kita menanam beberapa tanaman itu salah satu masalah. Ada beberapa solusi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Tiwi dan Pak Hadi. Nah, Ibu Bapak sekalian, memang yang namanya insektisida, sida yang kata belakang itu, sida itu artinya racun ya, insekta itu artinya serangga. Jadi kalau insektisida itu adalah racun serangga. Saya sampaikan juga bahwa ada beberapa bahan yang bisa dipakai ya. Nah, kita coba untuk rumah sayur ini kita buat dari bahan-bahan yang sederhana yang ada di sekitar kita. Kalau anorganik tentu saja ada beberapa kelemahannya, ada beberapa bahayanya lah. Bahayanya itu ada, karena bagaimanapun juga dia membunuh serangga. Kalau itu nanti masuk ke dalam tubuh kita kan tidak baik ya. Tidak, tadi sudah disampaikan, tapi kita mencoba untuk membuat ya beberapa. Nanti mohon bantuannya ibu-ibu seperti biasa. Nah, yang pertama ibu bapak itu bisa pakai ini bawang putih nih ya, bisa pakai bawang putih. Kan mambu ya, bawang putih kok dipencet aja bau. Nah, ini ada minyak atsirinya ya, jadi ada minyak menguap, minyak atsiri itu minyak menguap. Nah, ini saya biasa pakai 4 sampai 5 siung bawang putih. Ini gedenya nggak sama ya, 4 sampai 5 siung bawang putih saya biasanya pakai seperti itu. Terus dihaluskan, kemudian dicampur dengan air 1 liter ya, dicampur dengan air 1 liter. Nah, pakai ini nanti kita bareng-bareng buat ya. Jadi nanti ini dihaluskan, kemudian dicampur air 1 liter. Terus ibu bapak, saya bawa ini sabun cair, boleh nggak pakai sabun colek boleh, tapi jangan pakai yang sabun serbuk karena itu lebih panas. Nih, ini jeruk nipis, ini juga untuk mengatasi kalau lomboknya jelek itu ya. Jadi ini kemudian nanti dipotong-potong, nanti kita praktek bareng-bareng. Jadi dipotong terus diperas gitu, masukkan sini, sama caranya sama persis ya. Saya biasa pakai 1 maksimal 2 aja, 1 sampai 2 jeruk nipis. Jahe, untuk penggunaan jahe sama, hanya kita kupas dulu terus diparut saja seperti ini. Tadi saya sudah minta bantuan untuk marut, kira-kira sejengkal ya, seruas tangan itu, atau tadi saya timbang sekitar 30-40 gram seperti itu ya. Nah, ini tadi sudah dikupas, kemudian sudah diparut. Nek randoi parutan dia ditumbuk juga boleh, nek randoi ya ditutuki juga boleh. Yang penting minyak atsirinya keluar begitu. Nanti kemudian sama caranya sama, kemudian dicampur dengan air dan gitu ya, itu untuk cair. Ini ya, tembakau Nicotiana tabacum ya, tembakau untuk rokok Bapak Ibu. Di dalam tembakau itu ada zatnya yang kita sebut dengan nikotin.
Itu. Nah, ini nanti yang membuatnya agak berbeda. Kalau tembakau agak beda untuk membuatnya, karena ini harus diseduh dengan air panas. Nah, jadi kalau puntung rokok maka dikupas saja kertasnya dan gabusnya tidak usah dipakai, tetapi tembakaunya saja. Gitu. Terus nanti diseduh seperti membuat teh. Ditunggu sampai dingin aja. Ya, sampai dingin, jangan panas-panas. Sampai dingin, kemudian baru nanti diperam. Diperam itu disimpan. Supaya zat aktifnya nanti lebih banyak yang keluar, itu disimpan. Diperam ya, disimpan. Seperti wadah yang ditutup. Seperti itu. Baru nanti kalau enggak keesokan harinya itu baru bisa dipakai. Dipakainya tentu saja semuanya harus disaring dulu. Nah, sekali lagi Ibu Bapak, ini hanya contoh yang kami bawa. Apakah ada bahan yang lain? Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Dewi. Banyak bahan yang ada di sekitar kita. Dibiarkan saja gitu. Boleh misalnya untuk jeruk itu bisa 2-3 jam itu sudah boleh dipakai. 1 hari, jadi keesokan harinya itu aja ya. Jadi ini yang lain pun boleh ya, keesokan harinya dipakai itu boleh gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau mau menggunakan, karena ini banyak serpihannya, disaring dulu ya.